pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Pendukung calon legislatif di Kabupaten Mapi saling serang. Puluhan caleg di Merauke minta Bawaslu hentikan rekapitulasi karena banyak kecurangan. Dampak beras mahal, puluhan warga berdesakan membeli beras murah di Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mapi, Papua Selatan diwarnai kericuhan antar pendukung calon legislatif. Bentrokan 2 pendukung caleg pecah di jalan utama, tepatnya di Jalan Komisi Pemilihan Umum Mapi. Bentrokan dipicu hilangnya suara calon legislatif saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meminta pendukung caleg tidak terprovokasi dan jika ada protes disampaikan lewat Bawaslu. Saya minta Kapolres kan cerdas, cari para calegnya, datangi dia. Kalau dia masih main, tangkap dia. Kapolda, saya berharap semua masyarakat ini pesta demokrasi tanggal 14 sudah selesai, perhitungan sudah berjalan dengan situasi kita yang aman, yang baik. Kalaupun ada berbagai hal yang mereka merasa dikucurangi, ada mekanismenya. Silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP, supaya aturan yang berlaku sesuai dengan PKPU itu bisa kita tegakkan. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti kemarin yang tidak beretika, mengganggu semua proses pemilu. Saling serang antar pendukung caleg itu akhirnya bisa diredam. Meski sudah aman, Polres Mapi mengerahkan ratusan personel mengamankan jalannya rekapitulasi suara. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, 2 caleg masuk ke ruangan rekapitulasi tingkat kabupaten yang berlangsung di gedung MNME. Tidak terima suara dihilangkan, 2 caleg di Timika masuk ruang pleno tingkat kabupaten dan menuntut panitia pemilihan distrik kembalikan suara mereka. 2 orang caleg itu menuntut PPD mengembalikan suara mereka yang hilang saat rekapitulasi tingkat PPD. Karena nyaris ricuh, 2 orang caleg langsung dibawa keluar oleh polisi. Kejadian tadi memang ada pihak ataupun simpatisan kelompok tertentu yang melakukan aksi spontanitas membakar ban di jalan. Ya, saya harapkan ini kejadian yang terakhir. Ya, saya tidak menginginkan ada kejadian seperti ini kembali terulang. Ya, jangan percaya, pernah saya sampaikan, berulang kali saya sampaikan, jangan terpercaya isu-isu yang masih belum jelas kebenarannya. Ya, sekali lagi jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah mendengar, mempercayai isu-isu yang memang masih belum jelas kebenarannya. Ya, mari sama-sama kita tunggu hasil dari KPU. Ya, jadi kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita jaga ketertiban dan kedamaian di Timika yang sudah berjalan baik selama ini. Yang jelas untuk personel kami sudah kami gelar. Ya, dan apabila itu terus dilakukan dan mengganggu ketertiban umum, ya kami pun akan melakukan tindakan tegas. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop meminta warga tidak terprovokasi dengan isu penetapan caleg terpilih yang beredar di media sosial. Beredar nama-nama orang yang akan duduk sebagai anggota DPR di Kabupaten Mimika, yang sebenarnya sumbernya tidak jelas. Ini sebenarnya.
Nah, itu hanya kemungkinan ada orang yang dengan sengaja mereka-reka ataupun mungkin juga bercanda, tapi kemudian disebar di dalam WA group, di dalam media sosial, dan ternyata memberikan dampak kepada masyarakat yang percaya dan membuat masyarakat ini antar partai jadi saling curiga, internal partai juga saling curiga. Ini kan kurang baik. Ini akan menimbulkan konflik sebenarnya terhadap hari ini. Makanya saya himbau kepada masyarakat jangan percaya soal isu-isu ini. Saya kemarin juga lihat bahwa ada lagi versi lain yang sudah disebarkan lagi. Jadi ada 2 versi yang mereka sebarkan. Jadi versi-versi ini itu kan kita tidak jelas. Pada satu sisi pleno KPU belum selesai. Jadi artinya masih ada tahapan yang belum diselesaikan sehingga belum ada penetapan apa-apa terkait dengan nama-nama ini. KPU Mimika mempunyai batas waktu hingga hari ini sebelum membawa seluruh hasil rekapitulasi ke tingkat Provinsi Papua Tengah. Tim Liputan melaporkan dari MAPI dan Mimika. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Puluhan caleg dari berbagai partai mendatangi kantor Bawaslu Merauke. Kedatangan para caleg untuk mempertanyakan laporan yang mereka sudah pernah masukkan terkait caleg yang diduga melakukan politik uang. Kedatangan caleg ke kantor Bawaslu mengejutkan karyawan Bawaslu, termasuk Ketua Bawaslu Merauke, Agustinus Mahuse, karena mereka kemudian langsung merangsek masuk ke kantor tanpa basa-basi. Ketika dia bermain uang, ini sudah melanggar aturan Bawaslu. Bawaslu didesak menunda pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sebelum memproses praktik politik uang yang dituduhkan kepada sejumlah caleg. Baru silakan mau ditetapkan. Sehingga ada orang Papua yang dia akomodir masuk untuk berbicara untuk dia punya tanah. Sekarang kalau mau dihitung cuma 3 orang Papua saja yang ada di sana. Mau bikin apa daerah? Tidak bisa. Oleh karena itu kami minta penetapan itu dipending dulu, penyelesaian masalah ini dulu. Baru bisa dilanjutkan. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse berjanji akan menyelidiki tuduhan terkait politik uang. Kajian awal itu kami akan klarifikasi orang-orang yang disebutkan dalam laporan itu. Itu sudah ditindaklanjuti. Jadi prosedur hukum itu yang akan kami laksanakan. Seperti itu. Soal posisi kasusnya yang Jagebob, dari klarifikasi dan lain sebagainya, susun kajian, kemudian dugaan pasal dan lain sebagainya, itu sudah kami bicarakan. Dan semua orang yang disebutkan di dalam laporan tersebut sudah kami tanya. Para caleg orang asli Papua ini sebelumnya mendatangi Bawaslu Merauke dengan membawa sejumlah bukti tuduhan politik uang yang dilakukan caleg di distrik Jagebob, distrik Kimap, dan distrik Kure. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. KPU Provinsi Papua Selatan mulai melaksanakan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi. 2 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sudah menyelesaikan pleno perhitungan suara, yakni KPU Merauke dan KPU Bovendigul.
Sementara KPU Provinsi Papua Selatan masih menunggu hasil pleno dari Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Dari 15 distrik di Mapi, hari ini menyisakan 2 distrik yang sementara sedang berjalan atau on proses. Dan dipastikan bahwa paling lambat hari ini untuk Mapi sudah selesai melaksanakan pleno tingkat kabupaten, sehingga bisa dijadwalkan untuk pleno tingkat provinsi yang mana sudah kita jadwalkan tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar di kawasan Provinsi Papua Selatan mencapai 367.000 lebih pemilih. Pemilih tersebar di 4 kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Kelurahan Mandala, Merauke, Papua Selatan sudah antre sejak pukul 7 pagi demi beras murah yang dijual di kantor kelurahan. Warga sabar menunggu 3 jam asalkan mendapatkan beras murah. Setiap warga harus membawa kartu keluarga agar bisa mendapatkan 10 kg beras yang dijual Rp53.000 untuk kemasan 5 kg. Ibu tadi menunggu berapa lama Ibu di sini? Dari jam berapa? Lama juga? Lama juga ya. Ibu tadi bawa apa? Kakak juga ke sini? Iya, kakak. Terus dapatnya berapa kilo ini Bu? 2 sak ini? 10 kilo. 10 kilo ini ya. Harga berapa Ibu? Harganya berapa? Beli 10.000, 106.000 ya untuk 2 sak Bu ya. Tadi syaratnya bawa apa kakak ya? Kakak. Dari RT1 dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya. Sampai sekarang belum dapat ini. Ini sudah dapat Bu ya. Ibu belinya berapa Bu? 106. 106. Itu 10 kilo ya, 2 karung ya. Terus ada disuruh bawa KTPK atau persyaratan lain? Cuman fotokopi kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga ya. Pemprov Papua Selatan bersama Bulog Merauke melakukan operasi pasar dengan menjual beras murah kepada warga. Karena saat ini harga beras premium tembus Rp20.000 per kilogram. Harga ini sangat memberatkan warga, sehingga berharap pemerintah tidak berhenti melakukan operasi pasar agar harga beras terjangkau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Merauke saat ini melambung tinggi. Telur dijual Rp80.000 untuk 1 rak, padahal sebelumnya hanya Rp50.000. Untuk menekan harga telur ayam, Pemkab Merauke menggandeng Himpunan Peternak Ayam sepakat mendatangkan telur dari Surabaya untuk menstabilkan harga telur. Bulan puasa dan juga menjelang Lebaran, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dengan Peternakan sudah berkoordinasi dengan kami. Kita sepakat bersama HIPAR karena kita lihat memang bukan telur langka, tetapi harga telur yang memang tidak bersahabat. Artinya bukan hanya komoditi telur, tetapi semua ini merupakan persoalan nasional. Sehingga salah satu komoditi unggulan ketersediaan pangan di Merauke yaitu telur. Telur merupakan salah satu kebutuhan atau boleh kita katakan salah satu sembako yang menjadi ini masyarakat. Oleh karena itu kami sudah sepakati antara HIPAR, Himpunan Peternak Ayam Ras Merauke bersama dengan Dinas untuk menjelang Lebaran ini datangkan 2 kontainer. 2 kontainer ya. Kontainer telur untuk ya minimal. Dan mungkin 2 kontainer telur ini saya berharap bisa membantu masyarakat untuk menekan harga. Tapi mungkin menekan harganya tidak bisa seperti yang kita harapkan, seperti yang jauh-jauh, karena memang harga pakan kian melambung tinggi. Ini menjadi tolok ukur harga telur kenapa naik. Kenaikan harga telur tidak saja terjadi di Merauke, namun juga di sejumlah daerah. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga pakan ternak ayam yang saat ini Rp530.000 per sak. Sementara itu di Jayapura, Papua, menjelang Ramadan hingga Idul Fitri, permintaan sembako tinggi termasuk telur ayam. Untuk menjamin ketersediaan stok sembako, khususnya telur ayam, Asosiasi Peternak Ayam Petelur menyiapkan 1 juta telur untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Jumlah 1 juta telur tersebut akan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi, sehingga tidak perlu didatangkan telur dari luar daerah. Itu stoknya
kita sudah bisa surplus. Jadi tidak dikhawatirkan untuk stok telur yang berada di wilayah Papua. Ya. Jadi untuk tidak perlu khawatir dan saran kami tidak usah lagi mengirim telur Impor, dari ya? impor. Karena kita sudah waspada. Ada 1 juta butir telur ya misalnya. Jadi aman Lebih lah ya. untuk Aman, yang jelas aman untuk bulan Ramadan sama Idul Fitri. Saya yakin kan aman. Tapi nggak ada lonjakan harga nanti. Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak karena kita sudah menyampaikan untuk kita produksi telur segar dan memberi harga yang jangkau untuk masyarakat Papua. Oh, berarti pakannya saat ini dari mana pakan? Pakan yang kita ambil sekarang berada banyak yang kita produksi dari Makassar dengan Surabaya. Oh, masih di luar. Kita belum punya pabrik. Kalau Kerom ini kan kemarin yang Pak Jokowi kan yang food estate yang jagung ini Jagung ya. Itu gimana? Ya. Belum Nah itu ya? sampai sekarang ini kan jagungnya belum ada produksi, belum bisa masuk. Belum bisa ya. Anggota Asosiasi Peternak Ayam Petelur saat ini berjumlah 76 peternak ayam. Selain memproduksi telur berlimpah, kualitas telur juga tidak kalah dengan telur dari luar Papua dan harganya lebih murah dibandingkan telur dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Jayapura. Lebih dari 3.000 ternak babi saat ini terpapar virus flu babi dan mati. Babi yang mati wajib dikubur sehingga tidak menular ke babi lain. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau warga tidak membuang bangkai babi di sungai. Babi dari Afrika ini yang saat ini menyebar di Kabupaten Mimika saat ini kita pemerintah kabupaten sebenarnya sudah berusaha untuk mengantisipasinya. Persoalan kita adalah bagaimana caranya untuk memutus mata rantai. Ini yang harus kita sikapi, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, untuk memutus mata rantai ada beberapa cara. Kita sudah himbau kepada masyarakat dan saya juga berharap supaya masyarakat ini patuh. Salah satunya adalah pertama, ya, bahwa kalau babi itu sudah mau mati, jangan dibuang sembarangan. Terutama jangan dibuang ke sungai, karena sungai ini satu habitat yang dapat menyebar virus ini. Nah, babi dan rata-rata orang piara babi ini kan di atas sungai. Ini menjadi persoalan. Ya. Pemkab Mimika menyiapkan kuburan massal sehingga babi bisa dikubur. Peternak babi diminta terus mencegah penularan dengan menyuntikkan serum konvalesen ke ternaknya. Serum disiapkan Dinas Peternakan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kapal wisata oseanik bermuatan 23 penumpang terbakar di perairan Alborek, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kapal milik warga negara Spanyol itu sedang berlabuh dan menikmati Raja Ampat, tiba-tiba saja terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari kamar mesin kapal. Kontak tembak terjadi antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Mambah, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kontak tembak TNI Polri dan KKB yang terjadi hanya sekitar 100 meter dari kantor Bupati Intan Jaya menyebabkan 1 orang tewas. KKB menembak membabi buta sehingga mengenai warga sipil. Anggota TNI Prada David terkena tembakan pada bagian perut namun masih sadar. Sementara seorang warga sipil bernama Nelon Sani meninggal dunia karena terkena peluru pada lengan kiri.
Satgas Operasi Damai Kartens menangkap pelaku perampasan senjata api milik anggota Pospol KP3 Polres Puncak. Jakius Tabuni ditangkap di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Saat diringkus, Jukius mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kios. Tidak berapa lama kemudian, aparat datang dan langsung menyergap pelaku. Selain merampas senjata, Jukius juga terlibat penyerangan polisi serta pembunuhan warga di Puncak. Pengendara ini berpura-pura menerima telepon. Ini salah satu cara pengendara di Merauke yang mencoba menghindari razia polisi yang dilaksanakan Satlantas Polres Merauke. Ada juga pengendara yang menyelonong masuk ke halaman Masjid Jami Merauke agar tidak terjaring razia. Sebagian lagi membuat bingung pemilik toko karena tiba-tiba masuk ke dalam toko. Namun tidak sedikit pula yang pasrah dan dibawa ke kantor polisi. Satlantas Polres Merauke saat ini tengah melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas di Merauke karena banyak pengendara kerap melanggar dan rendah dalam disiplin berlalu lintas. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.